Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan dan diberi kemampuan untuk menuntut ilmu hingga sampai detik ini. Perkenalkan, saya Ela Mufarohah, Tadris Matematika 3 Angkatan 2021 dengan NIM 2104101070016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi fikih, yang mana untuk memenuhi tugas UAS. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian fikih, karena sebelum itu kita akan mengetahui bagaimana sejarah fikih, perkembangan fikih, aliran-aliran apa saja yang terdapat dalam fikih. Maka kita harus mengetahui dulu, apa sih fikih itu? Fikih. Jadi, sebelum kita mengetahui tentang lebih lanjut sejarah fikih, aliran-aliran fikih, sumber-sumber fikih, maka kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari fikih. Kata fikih yang berarti memahami atau mengetahui. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan ketika Allah menceritakan kepada kaum Nabi Syuaib dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul, yang artinya mereka berkata, hai Nabi Syuaib, kami tidak mengerti apa yang kau katakan. Quran Surah Hud ayat 91. Dari sini kita harus mengetahui lebih lanjut. Fikih berarti itu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtima' dan qiyas, dan dalil-dalil yang ada. Nah, urgensi fikih itu sendiri tentunya sudah tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena fikih ini mempunyai keabadian dan keistimewaan yang sangat banyak, sehingga fikih ini dijadikan sebagai sumber kehidupan para manusia. Setelah kita mengetahui tentang pengertian fikih, kita beralih ke sejarah fikih. Jadi perkembangan fikih itu dari zaman Rasulullah hingga saat ini, menurut ulama Abdul Wahab Khalaf, beliau pakar ahli usul fikih dari Mesir, mengatakan bahwa perkembangan fikih ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, saat Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua, saat Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang ketiga ini pada masa tabi'in, tabi'in dan para mujtahid. Jadi yang pertama, saat Rasulullah SAW masih hidup. Sebenarnya pada masa saat ini, pada saat Rasulullah SAW masih hidup ini, saat pertama kali Islam muncul, itu berarti ilmu fikih sudah muncul juga. Mengapa demikian? Karena Islam itu hadir dengan membawa akidah, akhlak, dan perbuatan-perbuatan, hukum perbuatan atas manusia. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW dijadikan fatwa yang merujuk tentang fikih. Kemudian yang periode kedua yaitu setelah wafatnya Rasulullah, berarti pada masa sahabat Nabi. Dan yang ketiga pada masa tabi'in dan para mujtahid. Jadi pada periode ketiga ini perkembangan ilmu fikih sangat kompleks. Mengapa demikian? Karena ilmu fikih ini sudah menyebar hingga ke seluruh dunia. Setelah kita mengetahui perkembangan, kita ketahui dulu aliran dalam fikih. Jadi aliran dalam fikih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran mutakalimin. Yang kedua, aliran fuqaha. Yang ketiga, aliran mutaakhirin. Jadi aliran mutaakhirin adalah gabungan antara aliran mutakalimin dan fuqaha. Setelah kita mengetahui tentang aliran, kita beralih kepada pengertian taklid, ittiba, dan talfik. Jadi ketiga ini sangat berbeda ya. Jika taklid itu adalah mengambil atau mengikuti suatu hukum tanpa dia mengetahui kebenaran hukum itu dan dia tidak didasari dengan dalil yang ada. Sedangkan ittiba ini berarti sebaliknya ya, sebalik dari taklid. Kalau ittiba ini berarti mengikuti atau mengambil suatu hukum, dia sudah mengetahui kebenaran dan didasari dengan dalil, tapi bukan dari para mujtahid. Yang ketiga yaitu talfik. Jadi talfik ini adalah mengikuti aliran berdasarkan mazhab yang ada. Kemudian kita beralih kepada sumber-sumber dalam fikih. Sumber-sumber dalam fikih itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtima', dan yang keempat adalah qiyas.
tentunya kalian sudah tidak asing ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab umat Islam, dan Al-Quran adalah wahyu, kalam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber Islam, sumber-sumber dalam fikih, kemudian beralih kepada madhab-madhab yang ada dalam fikih dan sebarannya. Jadi pada saat ini madhab itu ada 4. Yang pertama madhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat adalah Hambali. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas umat Islam yaitu bermadhab pada Syafi'i. Mengapa demikian? Karena madhab Syafi'i ini sangat konsisten dan tidak keluar dari ajaran Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Tentunya fikih dan usul fikih ini berhubungan ya. Kalau fikih itu kan sudah kita jelaskan tadi yang dari awal. Sedangkan kalau usul fikih ini adalah kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil kasus per kasus, atau kaidah yang mendasari diraihnya potensi. Perbedaannya dari dua ini adalah kalau fikih itu membahas tentang hukum-hukum perbuatan, sedangkan kalau usul fikih itu adalah metode atau penguasaan metode atau proses untuk menemukan hukum tersebut. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang riba. Kenapa sih riba ini perlu dibahas? Karena riba ini sangat berhubungan banget dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena mengapa juga dilarang? Karena di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang mana artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu dilarangnya oleh Allah hukum riba ini, sehingga dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, yaitu Allah mengharamkan riba. Riba itu adalah sebuah perbuatan yaitu riba adalah pembayaran utang yang melebihi jumlah piutangnya yang biasanya sudah disepakatin oleh satu belah pihak. Nah, macam-macam riba sendiri itu ada 5. Yang pertama ada riba nasi'ah, yang kedua riba fad, yang ketiga riba jahiliyah, dan yang keempat ribayat, dan yang kelima adalah riba qard. Nah, kita ambil aja contoh dari riba. Contoh riba itu seperti ini. Semisal ya, kita punya uang 100.000 dan kita ingin menukarnya itu dengan uang 2.000-an. Nah, kita menukarnya di bank, tapi dalam bank itu kita hanya diberi dengan 40 lembar. Seharusnya kan 50 lembar, tapi kita hanya diberi 48. Yang berarti itu adalah total nominalnya yaitu 96. Ya. Perbuatan seperti ini aja sudah dinamakan riba. Maka dari sini kalian umat Islam sangat hati-hatilah dalam melakukan sebuah transaksi, karena Allah sendiri sudah mengharamkan perbuatan dari riba tersebut. Sekian pemaparan materi fikih dari saya. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, kami ucapkan permohonan maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.